Bu Bintang, tadi Bu Bintang bilang kan ada faktor relasi kuasa, kemudian tadi ketidakpastian hukum, ya, kemudian stigma. Tapi ada juga faktor ekonomi, ya, kemudian faktor sosial dan lingkungan, ya. Bisa lebih spesifik diceritakan, misalnya di daerah-daerah. Tadi di belakang layar Bu Bintang bilang kasihan betul para korban di daerah 3T. Nah itu apa? Bisa ceritakan? Benar Bang Andi, kalau bicara masalah penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, saya hampir 5 tahun ya di kementerian ini. Kalau saya ngomongin perempuan dan anak masih air mata, masih banyak PR yang harus kita selesaikan dalam menangani isu perempuan dan anak, apalagi korban kekerasan. Saya pernah datang di Waingapu, itu sebenarnya saya datang untuk ketika di masa COVID, di masa yang sangat sulit di pertengahan 2020 itu maraknya kawin tangkap di Sumba gitu kan. Kami datang, tapi kalau boleh jujur memang sambil saya mencari pembelajaran sudah jauh-jauh datang, saya tidak mau datang di satu titik. Datanglah saya diajak ke yang namanya Rumah Aman. Di sana di salah satu daerah Waingapu itu sebelum saya bisa menangani kasus kawin tangkap di Sumba, nah itu anak melahirkan anak berada di rumah aman yang tidak layak. Kemudian kalau kita melihat matanya sangat hampa karena mereka tidak mendapatkan pendampingan sosial. Jadinya mereka tidak bisa mengungkapkan berapa beratnya penderitaan mereka anak melahirkan anak. Itu yang terjadi di salah satu di beberapa daerah. Kalau kita melihat yang kendalanya apa, kita kekurangan, kami memang sudah kerjasama dengan HIMSI, tapi di daerah tertentu HIMSI juga keterbatasan dengan psikolog. Jadinya kalau misalnya di beberapa daerah memang kalau misalnya HIMSI-nya tidak ada, kita bisa dengan on call, tapi namanya Waingapu jaringannya tidak bagus, itu pendampingan psikososialnya sangat sulit. Banyak di beberapa daerah 3T, kasus-kasus itu tidak diselesaikan secara hukum, hanya diselesaikan secara adat dan agama. Inilah yang membuat kasus-kasus yang menimpa kelompok rentan ini tidak akan pernah berhenti. Kawin tangkap ini juga sangat diskriminasi terhadap perempuan. Itu kan maraknya hampir, mungkin kalau teman-teman adik-adik juga melihat karena itu sangat viral di tahun 2020, perempuan yang mau ke pasar ditangkap begitu saja dikawinkan. Yang kedoknya adalah itu adat, sehingga dari pihak kepolisian tidak berani menangkapnya. Akhirnya kami datang duduk dengan 4 kabupaten karena di sana ada 4 kabupaten, 4 di daratan Sumba itu kami kumpul dengan 4 bupati, 4 kapolres, tokoh adat, tokoh agama, kita carikan solusi untuk menyelesaikan diskriminasi atau merendahkan harkat perempuan. Nah akhirnya yang namanya budaya, yang berkedok budaya memang kami sampaikan tidak ada budaya yang statis. Budaya itu dinamis bergerak dengan perkembangan zaman. Akhirnya dari tokoh adat menyampaikan ya yang kita jadikan statement untuk kita membuat deklarasi kesepakatan antara kami pemerintah pusat, pemerintah daerah, kemudian tokoh adat, tokoh agama dan dari kepolisian. Nah di sana yang namanya kawin tangkap dari tokoh adat itu justru memuliakan perempuan. Suka sama suka, sepengetahuan orang tua, cuman prosesnya saja ditangkap. Harus dipisahkan mana yang budaya, mana yang kriminal, ini akan menjadi sangat amat penting Bang Andi. Indonesia ini kaya dengan suku, adat, agama, ras, nah ini penanganan setiap daerah itu memang tidak bisa sama. Kita harus juga memakai kearifan lokal, makanya perlu hadirnya tokoh agama, tokoh adat dalam penanganan isu kekerasan seksual ini. Tidak hanya bisa kami pemerintah, apalagi pemerintah pusat saja tanpa ada komitmen daripada pemerintah daerah, demikian juga tokoh adat dan tokoh agama. Baik. Berapa lama Maria baru bisa keluar dari depresi atau tekanan yang secara emosional pasti berpengaruh pada kehidupan Maria? Berapa lama dibutuhkan waktu?
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.